warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baik, seperti biasanya kita kembali membacakan buku Tanya Jawab Agama yang disusun oleh pimpinan Majelis Tarjih, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini sudah masuk ke bab yang kedua. Yang pertama kemarin adalah masalah alam kubur dan akhirat. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa kemarin. Selanjutnya bab yang kedua yaitu masalah salawat dan tasawuf. Ini ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan salawat, yaitu salawat wadiniyah, salawat wahidiyah. Pertanyaannya sebagai berikut. Saya pernah mendengar ceramah bahwa puncaknya Islam itu salawat wahidiyah. Apakah hal itu ada dasar hukumnya? Pertanyaan dari Abdul Wahab, guru SD 004 Waru, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Jawabannya sebagai berikut. Tidak kita dapati dalam Al-Quran maupun hadis bahwa salawat wahidiyah adalah puncak Islam. Kalau yang dimaksud salawat sebagai bacaan sarana zikir, ingat kepada Allah. Kalau yang dimaksud salawat wahidiyah sebagai lembaga atau badan jamaah, juga tidak kita dapati bahwa jamaah wahidiyah sebagai puncak Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang dianggap urusan yang besar ialah ingat kepada Allah dengan sholat. Anjuran ingat kepada Allah baik mengingat akan kekuasaannya maupun ingat akan nikmatnya yang telah diberikan kepada insan. Sangat banyak ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Kelalaian manusia sehingga melupakan Allah akan berakibat Allah membuat manusia lupa terhadap dirinya sendiri. Sebagai yang disebutkan pada surah Al-Hasyr ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Perintah selalu ingat kepada Allah disebutkan juga antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Salat merupakan sesuatu yang besar dan sarana ingat kepada Allah. Disebutkan pada surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah At-Taha ayat 14, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, ialah Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya ingat kepada Allah
Sempurna sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun dalam surah At-Taha ayat 9 ayat 14 yang artinya sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku. Karena itu sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dari ayat di atas bukan salawat, baik ucapan salawat maupun lembaga salawat yang terpenting dalam agama, tetapi adalah sholat. Lebih jauh lagi keutamaan sholat juga dijabarkan dengan keterangan Nabi sebagai utusan Allah yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan tentang agama kita Islam. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa sholat merupakan hal yang penting, antara lain seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim Abdullah. Nabi bersabda yang artinya seutama-utama amal perbuatan ialah sholat. Seutama-utama amal perbuatan ialah sholat pada waktunya dan berbuat baik kepada orang tua. Maka ada lagi hadis yang menerangkan pentingnya melakukan sholat. Antara lain bahwa sholat adalah amal yang akan dihisab pertama di hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud dengan nilai hasan. Selanjutnya, kalau yang dimaksud salawat ialah jamaah, juga tidak ada dasarnya. Kalau jamaah salawat wahidiyah adalah jamaah terbaik atau orde terbaik, maka dalam hadis disebutkan orde pengalaman Islam terbaik ialah pada zaman Nabi bersama sahabat, baru keturunan berikutnya. Sampai di situ penjelasan dari buku ini. Artinya dari pertanyaan di atas tadi bahwa puncak Islam salawat wahidiyah itu tidak ada dasar hukumnya. Jadi mungkin yang paling utama itu adalah perintah sholat yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis tadi. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.